Bogor. Madung majalah hamunangan papuri dan baru pulangan giat marti jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka memperingati hari lahir Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Torgamba, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, serta yang saya banggakan teman-teman sekalian. Saya Adelia Amsyah Pulungan berdiri di sini ingin menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Remaja adalah Harapan Bangsa dan Agama. Seperti yang kita ketahui, remaja memiliki peranan penting dalam kehidupan, baik di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Mengapa saya katakan demikian? Bagaimana negara ini akan berwarna dan bagaimana pula nasib negara ini 20, 30 bahkan 40 tahun yang akan datang? Remaja jawabannya. Betul? Seperti kata pepatah Arab, Syababul yaum rijalul khod. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Seperti yang kita lihat di masa sekarang ini, zaman semakin canggih, zaman semakin berubah. Banyak remaja yang sudah menyimpang dari ajaran agama, mudah mengotori pemikiran anak bangsa kita ini. Cukup kita perkenalkan saja dengan istilah judi dan narkoba, sudah rusak moral anak bangsa kita ini. Apalagi di zaman yang makin canggih ini, berjudi saja sudah sangat mudah. Judi kartu secara sembunyi-sembunyi sudah tidak zaman lagi. Orang-orang beralih ke judi online yang biasa kita sebut dengan istilah skater. Bukan cuma orang tua saja, remaja bahkan anak-anak sudah pandai bermain judi. Inilah di kalangan kita sekarang ini. Karena judi ini kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Betul begitu Bapak Ibu? Karena sekarang bermain judi pun sudah sambil santai-santai saja pun sudah bisa. Di zaman Rasulullah, judi diharamkan karena dapat membuat orang mukmin jauh dari ajaran agama. Orang sekarang pandai menghaluskan bahasa. Dikatakanlah judi itu sejenis permainan, padahal ujung-ujungnya juga termasuk judinya. Dikatakanlah domino itu hanya sekedar permainannya, padahal ujungnya bisa menguntungkan, bisa merugikan. Itu judi tidak? Itulah salah satu cara orang luar menjajah negara kita. Mereka tidak perlu lagi datang ke negara kita ini untuk menjajah. Cukup mereka ciptakan saja aplikasi yang berbasis kemaksiatan, sudah terkotori moral anak bangsa kita ini. Begitulah judi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Belum ada riset yang membuktikan kalau berjudi itu bisa membuat orang jadi kaya. Kenapa? Penyebabnya karena judi itu menangnya bikin ketagihan dan kalahnya bikin penasaran. Terjadilah seperti kata lagu Bang Roma. Kalau nggak enak jangan dihujat ya Bapak Ibu. Lagunya seperti ini. Judi mengotori keimanan, judi meracuni kehidupan. Begitulah kira-kira potongannya Bapak Ibu. Selain
Selain berjudi, ada lagi yang kedua, apa itu? Ada yang tahu? Narkoba. Narkoba merebak di kaum remaja pemuda zaman kini. Padahal kalau kita pikir dengan akal sehat, judi dan narkoba ini sama-sama sumber kemaksiatan. Tapi mengapa kita suka menggunakan kedua benda ini? Itulah anak-anak zaman sekarang. Karena lemahnya iman-iman kita di masa sekarang ini, makanya kita mudah terintimidasi sama benda dua hal tersebut. Jadi dari itulah, jadilah kita generasi yang berakhlakul karimah, yang beriman dan bertakwa, bekerja keras, pantang menyerah serta jujur. Seperti kata orang bijak, dia pernah mengatakan seperti ini. Hai anak muda, berpikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi, ketika masih muda, belajarlah. Bekerja di waktu siang, ketika sudah dewasa, amalkan ilmu yang sudah didapat. Makanlah di waktu sore, artinya ketika sudah tua, tinggal menuai hasilnya. Dan tidurlah di waktu malam, ketika mati, matilah dengan tenang. Kalau pagi kita tidak berpikir, nanti siang tidak bisa bekerja. Kalau siang kita nggak bisa kerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore nggak bisa makan, alamat malam nggak bisa tidur. Kalau masih muda saja, masih santai-santai saja, dewasanya bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tuanya terlunta-lunta, matinya pun menteleng. Tahu Bapak Ibu menteleng? Matanya terbilalak kayak gini, itulah arti. Apalagi negara kita ini merdeka karena perjuangan para pahlawan. Malaysia merdeka, Inggris yang memberikan. Singapura memang merdeka, tapi hadiah dari Inggris. Pahlawan kita mengorbankan pikiran, harta, serta nyawa demi kemerdekaan bangsa kita ini. Oleh karena itu kita masih bisa untuk menyia-nyiakan perjuangan para pahlawan. Ketika di suatu hari nanti kita kaum pemuda-pemudi menjadi orang yang sukses, hindarilah sombong, hindarilah berbangga akan jabatan dan kuasa. Terjadi seperti kata lagu, salah satu potongan lagu kasidah yang bunyinya seperti ini. Harta juga jabatan jangan engkau banggakan, bila tiba saatnya dia akan ditinggalkan. Buatlah itu semua menjadi amalmu Tuhan. Anak yatim yang sengsara jangan engkau lupakan. Apabila kita memiliki harta, jabatan, dan kekuasaan, hindari sifat sombong, hindari sifat berbangga, karena itu hanya dititipkan. Jabatan, harta hanya dititipkan. Harta, jabatan itu hanya semata titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berbangga karena harta kita, jangan kita berbangga karena jabatan dan kekuasaan kita. Jadilah seperti kata tukang parkir. Meskipun dititipkan bermacam-macam nikmat, meskipun dititipkan berbagai macam-macam jenis kendaraan, tapi tidak pernah sombong. Mengapa? Karena ia merasa itu hanya dititipkan oleh yang menitipkan. Tugas kita yang dititipkan adalah menjaga. Kalau nggak dijaga nanti pemiliknya marah. Jadi kita sebagai orang yang hanya dititipkan kekuasaan, jabatan maupun harta, hindarilah sifat sombong. Dan amalkanlah pepatah orang bijak yang mengatakan, jadilah seperti tukang parkir meskipun dititipkan harta dan benda tapi tidak pernah sombong. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari apa yang saya sampaikan, jadilah pemuda generasi penerus Islam yang berakhlakul karimah. Marilah kita membenahi diri,
tauhid, terutama kepada kita para kaum remaja generasi penerus bangsa dan agama. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang ia sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa membawa uang saku. Bila ingin berjumpa dengan saya, datang saja ke 12 IPA 1.